Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya, dan mereka yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir pekan di bulan Muharram 1422 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13-14 April 2001, Yayasan Salsabila dan Perguruan Asrorul Anbiya yang mengasuh kurang lebih 260 anak remaja yatim dan piatu menyelenggarakan sebuah acara yang diberi nama Muharram Ceria, yang ditujukan untuk membahagiakan hati anak dan remaja ini. Berbagai program, mulai dari menginap di villa, kemudian bermain dan bekerja sama dalam tim outbound di alam bebas, lalu menyaksikan berbagai atraksi panggung dari berbagai pengisi acara yang begitu semarak, sampai pada pemberian santunan dan hadiah-hadiah. Semua ini dilakukan dalam suasana penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan Yayasan Salsabila yang sekaligus pimpinan Perguruan Asrorul Anbiya, Bapak Kiai Haji Muhammad Sani Arba, menginginkan benar anak-anak dan remaja, yatim dan piatu yang berada dalam pengasuhannya ini kelak dapat memiliki keterampilan untuk bisa hidup lebih baik. Cita-cita dan kecintaan beliau ini ingin diwujudkannya bersama para dermawan semua, berupa wujudnya sebuah balai pelatihan keterampilan kerja yang benar-benar bisa bermanfaat bagi masa depan mereka seperti yang beliau tuturkan sendiri. Tentunya kita perlu mendidik anak-anak untuk skill spesialisasi ya. Misalkan dia pandai di mesin mobil ya, dia pandai di komputer, dia pandai di bordir yang perempuan dan sebagainya. Buya lihat ini sangat penting ya. Jadi anak-anak yatim ini yang kita didik tidak hanya memiliki tentang nilai-nilai ilmu ya, agama, mereka juga memiliki keterampilan khusus, dan kelihatannya ke depan ini sangat penting ya. Sehingga mereka begitu keluar sebagai anak remaja atau anak dewasa, dia sudah mempunyai satu kepercayaan diri dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan. Nah itulah sebabnya Buya ya sering bicara dengan teman-teman, saya kepengen punya balai keterampilan. Wah ini nggak mungkin tercapai ya, tanpa dermawan ya, tanpa kerjasama ya, tanpa keterbukaan semua. Memang benar, balai pelatihan keterampilan dan pelatihan kerja untuk anak dan remaja di Yayasan Salsabila dan Perguruan Asrorul Anbiya masih merupakan cita-cita yang baru dirintis hari ini. Karena itulah dalam berbagai kesempatan seperti yang terjadi di Sukabumi ini, kepada anak, remaja, yatim dan piatu ini diberikan program pemandirian melalui kegiatan outbound di alam bebas yang disosialisasikan melalui berbagai permainan dan aktivitas dalam kelompok, di mana mereka dipacu untuk memiliki daya juang tinggi, mampu bekerja sama, dan sekaligus juga mampu memecahkan masalah dan sekaligus membuat keputusan. Bukankah sebagai yatim dan piatu, anak-anak dan remaja ini tidak boleh terus-menerus meletakkan tangan di bawah? Suatu hari, melalui pendidikan keterampilan kerja dan pendidikan keterampilan hidup, anak-anak dan remaja yatim dan piatu harus mampu menjadi si pemberi. Di Sukabumi ini, dengan bimbingan 26 pelatih berpengalaman dari tim outbound Widya Alam Cibubur, mereka juga mendapatkan motivasi penunjang utama, yaitu
meyakini kekuatan Al-Quran dan Sunnah sebagai modal keberhasilan utama. Dibagi dalam 20 kelompok SD, SMP, dan SMU, anak dan remaja menjalani skenario yang berbeda. Mulai dari mencari jejak harta karun yang disembunyikan di kolam renang bagi anak-anak SD, sampai memacu keberanian untuk menghadapi tim Mossad bagi anak-anak SMP dan SMU. Sungguh ini pengalaman yang sangat istimewa bagi mereka. Apalagi ditambah dengan acara di malam hari yang menunjukkan pada mereka bahwa bakat dan keterampilan seseorang bisa membuat ia hidup dan berhasil. Keberhasilan acara demi acara di Sukabumi, selain berkat dukungan dan bantuan para dermawan dan sponsor, juga banyak didukung oleh kehadiran para sahabat dan kerabat pengisi acara. Salah satu yang paling berkesan adalah penampilan dari kelompok Patrio yang bersedia hadir dan memberikan hiburan yang bukan hiburan biasa, namun juga memasukkan nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai religi yang sangat berguna bagi mereka. Dari ketidaktahuan itulah kita harus belajar ngaji, belajar sembahyang, apapun yang diberikan atau diberikan wadah, ya, diberikan tempat untuk mengaji, hantam terus. Hafizul Quran pergi haji nggak bayar. Layak pelawak mau pergi haji nyari duit dulu baru bisa pergi haji. Coba Qori pergi haji, Qori'ah pergi haji, juara sekian, juara nasional nggak bayar. Enak. Mbak Neno bisik ke saya, kalau adik-adik rajin ngaji pergi haji nggak bayar, akan diberikan dana secara cuma-cuma. Saya tanya, Mbak Neno, cuma bagaimana? Cuma sampai pondok gede. Kalau ibu-ibu ini duduknya begini ada maknanya. Nah, ada maknanya nih ibu. Apa itu? Ada artinya. Dan duduknya begini tuh. Selawat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Salah kacang. Ada kue pisang. Ada kue bika. Begitu bubaran dimiring-miring dikit. Udin Yanti ini udah penuh. Selain kelompok Patrio, ada juga Mas Agus Idwar yang memberikan wawasan bermain secara edukatif. Bersama Mas Agus Idwar, seorang presenter TV yang sekaligus pimpinan kelompok Nasyid Senada, anak-anak dan remaja mendapatkan banyak door prize yang didukung oleh salah satu penerbit. Kita akan main kuis. Kuisnya adalah kuis. Kalau biasa di TV ada kuis siapa berani, kalau di sini kuis siapa takut. Gitu. Kuis apa? Oke deh. Bukan hanya Mas Agus, Mas Parto, Mas Akri, dan Mas Eko yang mencintai anak dan remaja ini. Sekelompok gadis belia yang menamakan diri mereka Aulade, yang beberapa tahun yang lalu terkenal dengan album anak-anak Abatasa, juga mendapat sambutan yang hangat sekali. Kesemarakan acara tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan penampil pertama yang dihadirkan, yaitu dua kelompok musik gambus terkenal Arominia dan kelompok gambus anak-anak Al-Khadijah. Dengan mata kepala mereka dan dengan telinga mereka sendiri, anak-anak dan remaja menyaksikan dan mendengar langsung bahwa di penampilan dua kelompok gambus ini ada kawan-kawan mereka, anak-anak yatim dan piatu juga, yang telah memiliki keterampilan hidup dengan menjadi pelantun lagu-lagu kasidah dan sholawat, sebagaimana ditunjukkan oleh kedua anak dan remaja di sana. Akhirnya, siang pun pasti berujung malam, bukan? Dan setiap cita-cita kebajikan pasti menghadapi tantangan. Dimulai dengan hanya 50 anak pada 9 tahun yang lalu, kini sebanyak 260 anak dan remaja, 36 diantaranya lulus SMA sudah. Alhamdulillah, dukungan dana para dermawan yang dikelola telah membuka pintu masa depan yang lebih bercahaya. Balai Pelatihan Kerja dan Keterampilan memang bukan hal mudah, namun bukan mimpi yang mustahil terlaksana.
Selepas acara berakhir, Bapak Muhammad Sani Arba yang ketika muda dikenal sebagai Gusmat atau yang kini dipanggil Buya oleh sekelilingnya menyadari begitu banyak keterbatasan yang harus ia hadapi. Namun, ia yang juga telah yatim dan piatu sejak kecil ini selalu berusaha menampakkan wajah cerah dan tidak pernah merasa lelah. Ia terus menjalankan amanat kemanusiaan ini melalui program Asrorul Anbiya dan Yayasan Salsabila sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul. Asrorul Anbiya ini memang terutama selain mengajarkan dakwah Islamnya dan nilai-nilai iman, ya Asrorul Anbiya ini mengutamakan bagaimana kecintaan para rasul kepada anak-anak fakir miskin, ya, anak-anak yatim piatu, karena memang mereka-mereka lah yang harus dilihat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran dikatakan, atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firriqab. Jadi Allah menekankan di sini bahwa sebagai muslim, sebagai mukmin, kita harus mau peduli ya kepada anak-anak yatim. Nah, jadi justru Asrorul Anbiya sampai sekarang pun saya tetap menginginkan dan bercita-cita untuk tetap mampu dan bisa menampung anak-anak yatim. Walaupun kedudukan saya ini hanya mewakili ya, mewakili dari kaum muslim seluruhnya ya. Jadi mungkin para dermawan dan sebagainya yang peduli dengan anak yatim ya, insya Allah Asrorul Anbiya akan menjalankan amanahnya gitu. Nah itu, jadi kembali lagi kita di sini ati Allah wa ati Rasul. Gelora iman di dada Bapak Muhammad Sani Arba akan bergolak begitu tersentuh padanya masalah keimanan dan tauhid dalam masyarakat yang dalam pengamatan tajam mata batin beliau telah banyak ditinggalkan orang dan bahkan sering dilupa-lupakan.